Oke, Oke. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang tergabung di dalam komunitas ngobrolin tes ya aja. Ngobrolin tes. Oke, kali ini kita akan mendengarkan ya, menyimak presentasi atau ya pemaparan lah materi dari Saudara Raihan Noval Herlano yang akan disampaikan langsung oleh beliau. Oke, langsung aja, Mas Raihan, dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Bay. Oke, izin share screen guys. Udah kelihatan Bang? Udah aman. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Raihan Noval Herlano. Gue sekarang pekerjaannya sebagai full stack mobile, yang mana gue pakai Flutter, terus backendnya pakai Nest.js. Sekarang gue kerja di startup namanya Jadi Pintar. Oke, kira-kira itu aja kali perkenalannya. Lanjut ke materi. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang exploring real-time communication with WebSocket dan Socket.io. Sebelumnya apa sih sebenarnya real-time communication? Real-time communication tuh teknologi yang mana bisa orang tuh bisa berinteraksi secara real time gitu, secara langsung lah bahasanya. Dari namanya kan real time tuh. Jadi orang bisa kayak komunikasi langsung gitu dari sebuah aplikasi gitu. Nah, contoh dari real time sendiri itu ada namanya video call, terus chatting, dan juga ada game online multi mediator. Oke, lanjut. Jadi real time tuh buat pengguna tuh bertukar informasi atau data tanpa penundaan waktu yang terasa gitu. Jadi kayak bahasanya latensinya tuh minimal gitu. Oke, lanjut. Yang kita tahu kan sebelumnya udah dijelasin sama minggu kemarin sama Mas Saldi kalau tentang REST API ya. REST API kan request sama response, yang mana sekalinya si klien request, oke langsung server langsung ngasih gitu. Nah, jadi koneksinya tuh sekalian yang request pas kebalikan respons, jadi koneksinya langsung terputus lagi gitu. Jadi dia nggak bisa dikatakan real time gitu, karena setiap ada perubahan dia nggak langsung ke update gitu untuk yang REST API. Melanjut ke teknik komunikasi real time. Real time sendiri nih yang udah biasa banyak digunakan, yang pertama itu ada short polling, terus long polling, terus SSE atau server send event, dan yang terakhir ada WebSocket. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya short polling sendiri kan? Misal nih, ini kan server, ini klien, ini server. Nah, jadi supaya aplikasinya terasa real time atau kerasa ada updatean gitu setiap ada perubahan atau nggak ada perubahan gitu, pokoknya ada updatean gitu setiap berapa detik gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya short polling, yang mana si klien ini ngasih nge-request ke server dan server langsung ngasih datanya gitu. Nah, jadi real time-nya itu di sini apa?
sebenarnya nggak bisa dikatakan full real time, tapi di sini nih ada interval waktu kayak misal dibuat 2 detik si klien ngirim lagi gitu. Jadi jatuhnya kita buat si klien tuh bakal ngirim-ngirim terus gitu setiap interval beberapa detik gitu. Kelebihannya tuh ini mudah ya, jadi dibuat si klien itu setiap beberapa detik dia ngelakuin sebuah request dan server bakal ngasih respons. Dan itu juga bahasanya mubazir ya. Kenapa bisa dibilang mubazir? Karena respons itu kan, data itu kan nggak semuanya apa ya berubah gitu. Jadi ya udah mau berubah mau nggak berubah tuh datanya ya tetap dikirim gitu. Jadi bahasanya apa ya, banyak request gitu yang nggak perlu gitu. Oke, lanjut yang ini ada long polling. Long polling sendiri dia jatuhnya sama kayak short polling, dikasih time jeda gitu biar ngirim lagi. Tapi bedanya kalau long polling ini ditahan dulu responnya gitu. Kalau yang short polling itu tadi ada bahasanya walaupun nggak ada perubahan data langsung dikirim gitu. Sedangkan si long polling ini ditahan dulu gitu sampai ada perubahan data gitu. Jadi bedanya kalau long polling tuh ditahan gitu kan sampai ada data yang berubah baru dikirim. Terus berapa detik kemudian request lagi, terus ditahan dulu sampai ada perubahan data gitu. Nah, kelebihannya nih kalau dilihat dari request ini lebih sedikit ya dibandingkan short polling ya. Cuman ya tetap aja gitu, banyak request yang nggak perlu gitu. Terus latensinya tinggi, terus penggunaan sumber daya servernya itu lumayan tinggi ya. Terus yang ketiga nih ada yang namanya server send event. Server send event sendiri nih komunikasi satu arah dari server ke klien dengan koneksi yang tetap terbuka. Nah, maksudnya gimana? Jadi si klien sekalinya request, nah si server ini kayak long polling. Sebenarnya ini lebih bahasanya apa ya? Upgrade-nya dari long polling gitu. Jadi server tuh bisa ngasih terus gitu. Ngasih terus, tapi kalau long polling tadi tuh dia bahasanya apa ya? Kalau udah dikasih nih langsung berhenti gitu koneksinya. Jadi harus ngasih lagi baru balikin lagi gitu. Kalau SSE ini dia sekalinya ngasih, si server ini bisa ngasih berkali-kali. Jadi cuman perlu satu bahasanya apa ya? Satu request. Nah, si server bakal ngerespon banyak request gitu. Ini juga apa ya? Itunya mudah diimplementasiin juga. Oke, lanjut ke WebSocket. Nah, yang mau kita bahas di sini nih yaitu ya WebSocket. Yang mana WebSocket nih ada klien, ada server. Ini kelihatannya sih persis kayak ini ya, apa namanya yang tadi SSA itu. Nah, yang mana si klien ini ngasih request ke server, tapi dia bukan request gitu, dia nge-open persisten gitu. Open connection ke server. Nah, terus setelah itu si klien dan server bisa interaksi gitu, bisa bidirectional message gitu. Jadi nggak perlu si klien bahasanya apa ya, kayak tadi kan request banyak terus atau bahasanya itu apa ya, jadi kalau yang bedanya sama yang tadi nih SSE nih, kalau SSE kan jatuhnya si klien cuman bisa request nih, terus si server bakal ngasih respon. Bahasanya dia tuh lebih cocok ke kalau kita mau ngambil update data doang. Cuman kalau si WebSocket ini kita mau update data sekaligus kita mau ngirim data gitu. Jadi kita ngirim data perubahan, ya server juga ngasih data perubahan juga. Jadi kayak bahasanya kayak ngomong langsung aja gitu, ngomong langsung tapi lewat jaringan internet gitu. Nah, ini merupakan komunikasi dua arah full duplex melalui koneksi TCP tunggal. Oke. Nah, bisa dilihat di sini WebSocket persisnya si klien akan ngelakuin request dan si server juga mau kapan aja dia bisa terus dan si klien juga bisa terus gitu selama koneksinya nggak terputus gitu.
Jadi si klien bisa ngasih terus ke server, kalau udah nyambungin gitu, biasanya terus si server bisa ngasih ya sesuka dia gitu kan biasanya. Oke, lanjut. WebSocket sendiri merupakan protokol komunikasi yang dirancang untuk komunikasi dua arah atau full duplex antara server dan klien melalui koneksi TCP tunggal, yang mana memungkinkan server dan klien mengirimkan pesan satu sama lain kapan saja setelah koneksi telah terbentuk tanpa harus membangun koneksi baru setiap kali. Ya, yang mana jadi sekalinya kita terkoneksi, ya udah kita bisa ngirim pesan kapanpun aja gitu. Jadi antara klien dan server bebas mau ngirim pesan apa aja gitu, yang penting udah terkoneksi gitu. Kelebihannya tuh yang pertama ada low latency, mengurangi waktu tunda antar pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua ada persistent connection, yang mana koneksi tetap terbuka, memungkinkan transfer data dua arah secara berkelanjutan. Yang terakhir ada data framing, yang mana data dikirim dalam frame yang bisa berupa teks atau biner. Oke. Penggunaan WebSocket sendiri kalau dilihat di sini ada yang tulisan WS.2 localhost. Nah, kalau bisa dilihat nih sebelumnya kan kalau untuk REST API dia tuh pakainya XTTP ya. Sedangkan si WebSocket ini pakainya WS nih. Bahasanya bedanya WS dan WSS itu, kalau WS biasanya kalau kita kenal di XTTP kan ya XTTP tuh biasanya tuh. Nah, kalau WSS ini ya XTTPS gitu. Biasanya gitu sih. Oke. Kalau untuk WebSocket penggunaan dari sisi klien, dia simpel aja, dia ada listener misal open ngebuka koneksi, lalu ada close, yang mana terus message ini yang mana ini yang akan dikirimkan dari si klien gitu. Kalau untuk server sendiri jatuhnya sama, jadi kalau connection lalu ada kalau misalkan si user ngasih message, lalu jika misalkan terputus close, lalu yang terakhir ada error. Oke, lanjut ke socket IO. Sebenarnya ini apa ya bahasanya? Ini sama kayak WebSocket sebenarnya. Cuman lebih ada apa ya? Bisa dibilang lebih bagus lah gitu kan. Socket IO sendiri ini merupakan library JavaScript yang persis kayak WebSocket gitu. Cuman dia tuh nyediain sebuah fallback buat koneksi yang nggak bisa menggunakan WebSocket. Maksudnya apa? Jadi kayak misal gagal terkoneksi dengan WebSocket gitu, misal nggak support gitu, jadi dia ada bahasanya apa ya, dia ngegantiin dengan long polling. Nah, terus kelebihan socket IO sendiri dia cross platform, terus event handling, dan juga room dan namespace support. Oke. Socket IO sendiri ini bukan implementasi dari, maksudnya bukan apa ya, si socket IO ini nggak bisa mengimplementasi sebuah WebSocket gitu dalam penggunaannya gitu kan. Sedangkan si WebSocket sendiri nggak bisa mengimplementasi yang punya si socket IO nih. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi si socket IO nih emang dia ngudahin WebSocket gitu. Tapi di socket IO ini dia nambahin sebuah metadata gitu, yang mana WebSocket nih nggak bisa terhubung gitu ke servernya si socket IO. Sedangkan si klien socket IO juga nggak bisa kehubung ke server ke WebSocket murni gitu. Jadi kalau misalkan dilihat ya, bahasanya kalau WebSocket kan WS.2 terus kayak gini ya bahasanya. Nah, ini nggak bisa nih digunain di socket IO. Nah, cara gunain socket IO ya ini dia pakainya XTTP gitu. Jadi bahasanya walaupun si socket IO ngimplementasiin sebuah WebSocket, tapi kita nggak bisa gunain cara yang sama dengan kita interaksi dengan WebSocket gitu.
ya kebalikannya juga. Jadi kalau misal kita mau gunain WebSocket, kita nggak bisa ngimplementasiin cara yang kayak socket IO gitu. Oke, WebSocket sendiri dari sisi klien sama aja sebenarnya, sama kayak sama kayak WebSocket. Ada connect, terus receive message dan disconnect. Nah, receive message ini sebuah event yang mana kalau di WebSocket ini kan cuma message doang lah bahasanya. Nah, sedangkan kalau di Socket IO nih bisa banyak nih. Jadi events-nya tuh banyak lah gitu. Coba ntar ini deh. Terus ini dari backend-nya, yang mana ada connection, terus send message, terus nah ini ada events nih yang tadi dibilang nih bahasanya buat ngelisten, yang mana kalau bagusnya Socket IO nih dia tuh ada namanya buat ngelisten lah bahasanya gitu, buat bahasanya buat misahin lah gitulah bahasanya kan. Ini misal receive message terus bisa nambahin sebuah listen lagi lah, nanti dijelasin mungkin di demonya. Oke, kurang lebih buat materinya ini aja, langsung kita ke demo WebSocketnya. Apa udah kelihatan? Oke, kita lanjut aja ya. Misalkan kita coba jalanin si Socket IO ini. Sorry dulu Socket. Bentar. Oke dulu. Oke. Jalanin dulu. Ini untuk codingannya, yang mana tadi ada connection, terus ada register. Ini nggak penting nih. Ada send message, yang mana ngebalikin sebuah receive message, username _2 message. Oke, contohin aja langsung di Postman. Nah, kalau dilihat di sini nih ada yang namanya events dari sisi klien lah. Kita mau nambahin sebuah events namanya send message gitu. Sedangkan di sini dia ini nih send message. Dia minta send message. Terus dia bakal ngebalikin di receive message. Nah, yang mana receive message itu dari event sini nih. Jadi kalau misalkan kita aktif ini, misal kita ini udah terhubung ya. Kalau udah terhubung, kita bisa langsung send. Nah, kita ngasih nih ke server.
Ray, cuman nggak ada balasan dari server. Kenapa? Karena si soket IO sendiri dia ngebalikin kalau kita mau ini baca yang ini nih, dia ada di retrieve message. Yang mana kalau kita mau gunain ini, kita tambahin dulu nih di events nih. Kita listen. Nah, jadi yang di sini bakal kebaca sama si klien. Jadi kayak misal kita connect lagi, misal Raihan gitu. Nah, nih langsung dikasih kembalikan dari si kliennya gitu. Oke, langsung apa ya? Di sini kan ada dua nih parameternya, username sama message. Yang mana kita bisa nambahin, enaknya soket IO ini dia bisa nambahin argumen lagi. Misal message-nya halo gitu. Oke, terus ini kita udah ngebaca respon dari si backend. Terus kita bisa send. Nah nih, Raihan halo. Nah, kita coba apa ya? Ini kan udah bisa nih. Nah, tapi kita bisa nambahin satu lagi nih misalkan ya. Lagi copy aja. Tambah lagi nih send message. Connect. Nah, misal tambahin sebuah message namanya Nova. Nah, coba di send. Nah, dia muncul, tapi dia nggak ada balasan. Coba kita lihat yang satunya nih. Nah, nih. Jadi dia bisa nerima informasi dari si user ini nih, user yang lawannya. Novel titik 2 undefined. Nah, tapi kenapa yang dia nggak bisa nih? Ya karena kita belum masukin sebuah event listener supaya bisa ngebaca yang dari si user ini. Nah, namanya nih yang tadi retrieve message yang udah kita set. Kita listen berarti kita bisa baca responnya. Coba kita kirim lagi. Send. Nah, ini langsung kebaca. Dan di satunya juga kebaca. Coba kita balas misalkan halo. Kirim halo, di sini masuk nih. Halo gitu. Nah, kita tambahin lagi. Apa kabar bro? Kasih lagi. Nah, Noval apa kabar bro? Ini juga masuk nih. Noval apa kabar bro? Nah, kalau untuk soket IO kira-kira segitu. Nah, terus gimana sih cara kalau yang untuk audio nih? Ini contohnya nih ya. Ini yang udah gue pernah buat nih. Jadi ngirimin apa ya? Jadi jatuhnya kalau audio nih bahasanya bytes bentuknya. Bentuk bytes yang mana kita kirim nih di recognize bytes. Nanti kita tinggal tunggu respon dari si ininya. Coba kita disconnect dulu, kita connectin. Nah, kenapa lama? Sebenarnya ini karena ini dari jatuhnya udah biasanya apa ya? Implementasi dari API lain gitu biasanya. Kalau di backend dia ini harusnya ada prosesnya, cuman nggak ditunjukin gitu. Jadi endingnya ini ditunjukin nih. Jadi kita ngasih sebuah batch. Nah, nanti ini balikannya nih. Nah, ini nih sebenarnya fitur ini sih apa speech to text. Jadi ini audio orang ngomong nih. Misal terus ya ini dideteksi orang ngomong nih ngomong apa gitu. Nah, ini yang di sound apa teks yang ada di audio. Nah, ini contoh buat yang audio dari soket. Oke, lanjut ke apa ya? Tadi soket IO. Kita lanjut ke yang bagian WebSocket.
Oke, nah di sini gue rada beda nih rapinya nih. Gue pakai Go nih. Di sini ada tab message sama tab hub. Terus ini gue implementasiin ini WebSocket di sini tentang bahasanya apa ya, bidding lah. Bahasanya ngebid gitu. Gue langsung contohin ininya aja. Oke, kita connect bisa nggak nih? Udah connect nih. Ini WebSocket ya. WebSocket dia tuh pakainya WS. Beda sama si yang tadi, yang si siapa namanya? Socket IO. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih message, nah kalau WebSocket nih dia nggak punya yang namanya events. Jadi yang dikirim ya message aja gitu biasanya. Ini cuma ada bentukan ininya aja, JSON, HTML, XML, dan binary. Dia nggak ada kayak yang Socket IO tadi yang biasanya ada events. Misal jadi ada beda lah gitu grupnya gitu. Nah, di sini gue masukin params namanya Rehan. Terus kalau misalkan gue send, nah nih muncul name Rehan price berapa. Ini kayak studi kasusnya ini gue kayak bidding biasanya. Jadi ngirimin nama di sini nih, nama terus di sini harganya nih. Nah coba gue bakal nyoba di koneksi biasanya yang lain, klien yang lain. Oke, nah ini sama aja nih URL-nya. Gue ganti namanya profile. Connect, terus gue masukin, gue tambahin misal 100.000. Nah muncul nih. Nah kalau dilihat di sini dia juga muncul. Nah terus coba satu lagi nih misalkan siapa ya, Roy, 120.000. Nah kita connect lagi. Nah coba kita set. Nah dia langsung muncul tuh. Nah di yang lain juga muncul gitu. Biasanya real time tuh kayak waktu kita ngirim sebuah data message. Nah di yang lain tuh juga bakal muncul gitu. Biasanya ini kayak biasanya dalam biasanya digunain buat aplikasi yang udah familiar banget tuh, biasanya aplikasi chatting. Ini kan pakai kurang lebih real time. Terus ya banyak sebenarnya implementasinya. Ini salah satu contohnya nih, misal bidding, kayak misal mau nambahin 120.000 gitu kan. Nah muncul ini dari server nih. Nah yang lain juga muncul, langsung update lah gitu bahasanya. Oke. Oke, kurang lebih itu aja dari gua. Oke, selanjutnya pada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Raihan atas presentasinya yang sangat-sangat jelas ya disampaikan, dan juga demonya juga ada demonya juga yang jelas juga disampaikan. Langsung aja ke selanjutnya, jika ada teman-teman yang mau bertanya. Mungkin Galih mau bertanya? Oke, silakan Mas Galih. Gini Han, itu kan tadi kalau gue mau nanya sih di soket IO-nya ya. Ya. Kalau misalkan dia nerima emit yang banyak banget gitu Han, kira-kira bakal delete nggak? Bakal delay nggak? Oke. Pertanyaan yang bagus. Coba kita implementasi langsung aja kali ya nanti. Oke. Ini mau ada yang mau tanya lagi apa langsung aja? Gue sih itu aja mau nanya itu. Oke, siap. Oke.
Kasih pertanyaannya apa? Langsung aja kali ya kita demoin ya. Boleh, kalau boleh. Tadi kalau ini ya bahasanya apa? Init yang banyak ya. Menarik. Kalau dia nerima emit yang banyak. Init yang banyak. Oh iya menarik deh. Kan kalau si soket AI itu kan dia bisa, yang tadi lu bilang bisa bikin room yang banyak kan dia. Benar-benar. Walaupun itu bisa bikin room 1, 2, 3 sampai banyak deh pokoknya. Nah itu misalkan emit ke banyak apa ya mass emit lah bilangnya banyak emit, apakah dia akan delay atau gimana? Coba. Begini ya jatuhnya event 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba di soket ayo misal. Nah, kalau emit kan berarti nambah ini. Ini 1. Coba kita koneksi dulu. Persen. Lagi. Oke. Ntar nggak ada respon dia. Coba gue samain aja deh. Belum pernah nyoba sebenarnya punya apa emit banyak. Coba kita listen ke event 1. Buset. Mengirim pesan. Bentar, dia nggak kekirim. Ini teman. Oh iya dia nggak kirim. Coba. Lagi. Padahal dia sama nih eventsnya nih. Di listnya juga sama, tapi dia nggak. Oh, I see. Sorry, my bad. Nah, oke. Coba ulang. Coba bisa nggak nih? Event 1, event 2, event 3. Coba deh. Connect, kita send. Nah, dia keluar semua gini ya maksudnya ya. Coba kita tambahin ke sex. Coba kita implementasi di tempat lain mungkin. Kita coba di sini. Nah, dia nggak nerima karena yang tadi mana ini suka ayo mana sini. Coba tambahin dulu deh. Oke. Connect, kita send. Ini dia dapat kembalian nih dari event yang receive message. Tapi dia nggak dapat yang ini event 1. Bisa copy langsung ke sini. 1, event 2, event 3, 4. Oke. Nah, jadi yang pertama nih ada si user 1
sama si user 2, bener nggak? User 2 Iya. nih semacam ini nih. Kita coba nih. Kalau kita send, dia kalau untuk apa tadi namanya ya? Biasanya ngeloadnya lama nggak atau gimana tadi ya? Biasanya delay ya, delay. Delay. Wah, kalau delay case-nya nggak bisa ini ya. Nyoba. Iya, soalnya gini, kalau yang ngalamin juga. Jadi itu gue naro emit tuh apa ya gimana ya? Naro callback dari API third party tuh, gue kasih emit. Nah, sedangkan di klien nih kan udah gue listen roomnya. Nah itu kalau misalkan lagi banyak pesan, lagi banyak message, itu delaynya bisa sampai 2-3 detik gitu, agak lama gitu. Oh, kalau misalkan dia nerima events yang banyak gitu ya? Iya, betul. Oke. Iya, karena emang atau mungkin atau codingnya ada yang salah gitu. Nah itu ya sih. Kalau yang untuk case emit sih sebenarnya gue belum pernah nyoba ya. Kalau untuk yang emitnya banyak, baru yang cuma satu sih yang audio ini nih. Oke. Tapi ya overall tergantung servernya sih. Kalau untuk request sama aja ya kalau sejauh ini ya gue, karena mungkin belum yang nyampe jutaan gitu usernya gitu ya. Jadi overall sih nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada bedanya lah gitu kan sama. Oke. Nah, tapi ini gue belum nyoba sih kalau ini sih. Tapi menarik sih itu kalau memang kedepannya ini sih. Oke, thank you Mas Gali. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanya nih Mas Gali atau yang lain? Oke, dari gue cukup, Han. Terima kasih, Han. Oke, makasih juga Mas Gali. Farhan mau nanya nggak, Farhan? Dari Mas Bagas mungkin yang tahu materinya tadi. Mas Bagas, halo. Bobo. Turu deh. Mas Septian mungkin. Pertanyaan saya cukup. Nggak tanya-tanya saya. Boleh ay. Pulang dari Bali jadi puyeng, Septian. Langsung dikasih dia akan makan kucit kan? Ini. Kucit dulu. Kalau misalnya mungkin Mas baru dah nanya dah. Mas Farhan mungkin tahu nggak WebSocket atau Socket IO itu? Belum ada suaranya, Mas Farhan. Suaranya belum masuk. Lah kabur. Ngambek kan. Han, gue mau nanya lagi, Rehan. Boleh Mas Gali, boleh banget. Ini diskusi aja ya, maksudnya nggak ini, diskusi aja. Aman. Kan gue lagi bikin aplikasi buat chatting nih. Chatting itu kan multiple channel lah gitu. Dengan Socket saya udah bener berarti ya ketimbang Socket itu. Iya, kalau untuk penggunaan chat yang multiple gitu sih emang disaranin sih pakai Socket IO sih. Karena dia bahasanya yang tadi tuh dia punya room sendiri, punya namespace sendiri. Jadi jatuhnya bahasanya udah di inilah gitu, dibagiin per part itu. Udah bener sih kalau dari opini gua sih. Oke. Tapi kalau misalkan kayak aplikasi apa ya namanya? Auction gitu yang apa? Lelang misalkan kan ada biddingnya tuh. Benar, itu WebSocket apa Socket.io menurut lo? Kalau yang untuk kayak gitu sih WebSocket cukup sih, karena bahasanya kita apa ya jatuhnya ya kan global tuh bahasanya. Jadi kalau balik lagi sih kalau untuk lelang yang bahasanya global nih, yang semuanya bisa lah gitu kan, ya pakai WebSocket gitu. Jadi kayak yang tadi yang misal yang
name misal si Ray ngirim apa binding berapa nih misal. Nah itu kan di broadcast ke yang lain ya. Jadi bahasanya global lah, bahasanya itu buat global gitu. Kalau yang buat global sih lebih cocok ini apa yang tadi WebSocket. Oke. Karena dia sekali nge-send dia nge-send ke semuanya ya tadi ya. Bener nge-send ke semuanya. Jadi kayak gitu itu. Oke. Lanjut Farhan. Thank you Han. Oke, thank you juga Mas Gali. Front-end-nya apa Mas kalau buat ini implementasinya? Yang tadi Han, yang sederhana. Oh, sudah. Waduh, berat itu berat. Susah sih nggak ada framework tuh. Iya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, jika nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa gue tutup kali ya. Boleh. Atau mau sharing aja juga boleh. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau dari gue sih udah ya. Udah cukup yang ya? lain mungkin Dari gue sih apa ya, sebagai tester ya, gue hanya tahu UI-nya aja sih. nggak tahu back-end-nya aja sih. Iya. Tapi kalau untuk respon yang real time kayak gitu pernah nyoba ini apa Mas Uwei? Ya waktu itu sebelum di tempat sekarang pernah juga sih nge-testing API juga gitu kan. Nge-testing API aplikasi apa gaji gitu. Nah itu ketemu kayak di pas direspon API gajinya berapa, tapi pas di website gajinya beda gitu. Waduh, beda gitu Iya ya. itu makanya. Iya itu makanya. Nah itu biasanya, nah gue mau nanya juga, mungkin ada kondisi kayak gitu ya, di API itu numeriknya beda sama di website, sama yang ditampilin di website. Nah itu kira-kira sistem itu ngebaca yang di website apa yang di API ya? Kalau misalnya pakai sistem penggajian auto debit gitu. Kalau mungkin yang masternya mau jawab nih Mas Gali. Gal, coba Gal, gimana Gal? Kebetulan kemarin kesusahan jangan kayak gitu. Kebetulan kan kita kemarin sama-sama Extreme Programming. Oke. Ya. Terus ya sama-sama juga pakai bahasanya tuh PHP gitu. Oke. Kira-kira gimana Gal? Kurang tahu juga sih ya, Bay. Bak aja langsung backlog aja ya. Iya. Oke, gue izin jawab ya. Jadi berarti tadi dari si website beda ya, masih ini apa si API-nya ya, biasanya respon API ya. Benar nggak Mas Bay? Kalau di website berapa, terus di yang API beda gitu. Apa mau lanjut ke ini apa pertanyaan yang lain? Itu Farhan itu tuh nanya tuh di chat kayaknya tuh Boleh. Boleh. Mas Farhan, apakah prefer semua API pakai WebSocket atau hanya kondisi tertentu aja pakai WebSocket seperti bahasan? Ya, kalau untuk WebSocket sebenarnya balik lagi ya, kalau emang kita nggak butuh-butuh banget ya. Jadi kayak misal kita cuman pengen yang nge-get terus ngirim data terus ngebalikin data gitu. Kalau cuman bahasanya nggak setiap kali lah bahasanya kan. Jadi kayak misal setiap screen di load kita ngelakuin ngambil data gitu kan. Oke. Setiap kali ngirim terus bahasanya itu tergantung ini sih apa namanya ya kebutuhan gitu. Kalau cuman mau dari ngeload data terus ngambil data doang, nah itu cukup pakai REST API udah cukup banget. Tapi kalau kita mau interaksi bahasanya sama klien lain lah secara langsung gitu, secara basis kan ini real time ya.
Real time tuh bahasanya nggak ada latency gitu. Ya bukan nggak ada latency, cuman minim latency gitu. Ya itu lebih enak pakai WebSocket sih. Jadi lebih ini aja, jatuhnya lebih cepet lah gitu buat respon. Kalau untuk di luar itu sih yang nggak tadi di luar chat ya, kayak misal cuman buat dapetin data itu nggak perlu pakai WebSocket sih. Ya benar-benar sesuai kebutuhan. Apakah Ome TV mengandung WebSocket? Sebenarnya kalau untuk WebSocket itu kan emang apa ya, bisa juga buat video conference ya biasanya kayak gini nih. Cuman kalau untuk persisnya Ome TV ya, gue kurang tahu dah Ome TV dia gunainya apa. Sebenarnya harusnya implementasinya juga dari WebSocket ya. Cuman dia pasti punya ini sendiri lah biasanya. Kalau Ome TV. Tawan sering main Ome TV. Tiap malam tuh bocahnya enable sharing channel. Kurang tahu sih kalau Ome TV dia makanya apa. Tapi harusnya ya implementasinya juga dari WebSocket juga karena dia kan real time. Biasanya kayak stripping lah. Jangan dianggap seriusan. boleh Mas. Pulang dari Bali puyeng. Syahadat dulu, Yan. Lu pulang dari Bali udah syahadat belum? Udah semalam. Semalam buset. Pulang dari Bali udah sebulan lalu juga lu. Lu di Bali nawaitu Guslam mulu ya? Ini mau gimana Bay? Mau di end dulu Bay, recordnya Bay, apa gimana? Oh, Oke, boleh. jika udah nggak ada Ya. pertanyaan lagi, gua akhiri aja ya. Oke, terima kasih untuk Mas Raihan Novel Herano atas presentasi hari ini. Kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.